Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Semangat ya puasanya. Semoga puasa kita pada tahun ini bisa maksimal dan mendapatkan ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah teman-teman. Di sini saya akan membahas terkait materi karakteristik komunikasi publik. Baiklah, langsung saja teman-teman. Adapun ciri-ciri komunikasi publik yang membedakan dengan komunikasi yang lainnya adalah ada 10 ciri-ciri teman-teman. Jadi yang pertama itu pesan bersifat umum atau publik, kemudian dua itu komunikasi bersifat heterogen, kemudian yang ketiga pesan serempak atau waktu yang bersamaan, yang keempat mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik, yang kelima bersifat satu arah, yang keenam stimulasi alat indera tidak terbatas, yang ketujuh dilakukan di tempat-tempat yang bersifat umum, yang kedelapan mengumpulkan banyak orang, yang kesembilan terencana, dan yang kesepuluh memiliki tujuan penting. Baiklah teman-teman, kita bahas ya. Ciri utama pada komunikasi publik adalah komunikatornya. Begitu. Wright mengemukakan pendapat bahwa komunikator pada sebuah komunikasi publik merupakan individu yang bergerak sebagai komponen yang kompleks. Secara kronologis, pesan atau informasi ini telah disampaikan oleh komunikator kepada komunikan si penerima pesan dalam proses komunikasi. Jadi ciri-cirinya tadi akan kita jabarkan ya teman-teman. Jadi dari yang nomor 1 sampai yang ke 10. Jadi kita bahas dulu yang nomor satunya dulu deh. Yang pertama, pesan bersifat umum atau publik. Komunikasi publik merupakan jenis komunikasi yang bersifat terbuka. Dengan kata lain bahwa komunikasi publik itu ditunjukkan ke semua orang, bukan pada kelompok tertentu saja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik itu merupakan jenis komunikasi yang bersifat umum dan publik. Pesan dalam komunikasi publik itu diantaranya yaitu adanya fakta, kemudian ada peristiwa dan juga opini. Fakta pasti teman-teman tahulah merupakan pesan yang disampaikan sesuai dengan realita yang ada. Kemudian peristiwa itu merupakan pesan yang disampaikan ketika terdapat satu kejadian yang layak diinformasikan. Dan yang ketiga adalah opini. Opini merupakan suatu pesan yang disampaikan berdasarkan pemikiran atau sudut pandang tertentu. Baiklah, kita lanjut ke ciri-ciri yang kedua, yaitu komunikan bersifat heterogen. Komunikan pada komunikasi publik itu bersifat heterogen. Sifat heterogen ini merupakan sifat yang beragam dan berbeda-beda, atau dapat dikatakan luas pemaknaan sifatnya. Dalam komunikasi publik, khalayak yang dituju adalah siapa saja yang bersifat heterogen atau khalayak umum. Kemudian yang ketiga nih teman-teman, pesannya serempak atau waktu yang bersamaan. Komunikasi publik selalu memiliki komunikan yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan komunikasi jenis lainnya. Hal itulah yang merupakan salah satu kelebihan dari komunikasi publik. Selain memiliki komunikan atau penerima pesan yang banyak, komunikasi publik juga memiliki kekurangan, yaitu memiliki waktu yang serempak alias atau bersamaan dalam waktu tertentu ketika pesan disampaikan melalui suatu media dalam bentuk informasi tertentu. Kemudian yang keempat nih teman-teman, ciri-cirinya mengutamakan isi daripada hubungan atau timbal balik. Di dalam setiap komunikasi selalu memiliki unsur isi konten atau pesan dan terbatasnya hubungan atau timbal balik dari si komunikan. Jika di dalam komunikasi antar personal, hubungan merupakan unsur yang sangat penting dalam berkomunikasi karena pesan yang disampaikan tidak harus terstruktur dan terkesan bebas juga tanpa adanya karakteristik, sehingga umpan balik yang diberikan terbatas. Kemudian lanjut teman-teman, ciri-ciri yang kelima yaitu bersifat satu arah. Dalam komunikasi publik, sebenarnya antara komunikator dengan komunikan yang berperan aktif. Namun keduanya tidak bisa berdialog atau berkomunikasi secara langsung seperti yang terjadi pada proses komunikasi antar personal gitu. Hal inilah yang membuat komunikasi publik itu bersifat satu arah. Lanjut di ciri-ciri yang keenam yaitu stimulasi alat indera tidak terbatas. Stimulasi alat indera pada komunikasi publik tidak terbatas karena bersifat bertemu langsung atau bertatap muka. Maka alat indera yang digunakan dalam proses komunikasi ini dapat digunakan secara optimal dan maksimal. Karena selain menggunakan pendengaran dan penglihatan, antara komunikan dengan komunikator dapat menggunakan indera perasa. Kemudian seorang komunikator tidak hanya fokus pada ucapan komunikannya, namun juga gerakan panca indera serta gerakan lainnya yang dapat diinterpretasikan oleh komunikan. Semua gerakan tersebut pada akhirnya menjadi simbol umpan balik yang bersifat langsung atau direct feedback. Lanjut teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke ciri-ciri yang ketujuh, yaitu dilakukan di tempat-tempat yang bersifat umum. Komunikasi publik ini dapat dilakukan di tempat umum seperti di kelas, auditorium, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Contoh nih teman-teman,
Khutbah Jumat dilakukan di tempat publik berupa masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Kemudian ciri yang kedelapan, mengumpulkan banyak orang. Komunikasi publik dihadiri oleh sejumlah atau sebagian besar orang. Contoh nih teman-teman, kegiatan seminar nasional di auditorium dihadiri oleh banyak dosen dan mahasiswa. Itu salah satu cirinya juga. Kemudian ciri yang kesembilan yaitu terencana. Biasanya suatu kegiatan yang dilaksanakan telah direncanakan begitu teman-teman. Jadi sebelum dilaksanakan itu pasti telah direncanakan dulu gitu agar kegiatan itu berjalan dengan lancar. Kemudian contohnya itu khutbah Jumat tadi merupakan agenda yang telah direncanakan sebelumnya sebagai ibadah rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Jadi sebelum terlaksananya kegiatan itu sudah direncanakan terlebih dahulu. Baiklah. Ciri yang ke-10 atau ciri yang terakhir yaitu memiliki tujuan yang penting. Sering bertujuan untuk memberikan penerangan, kemudian menghibur, memberikan penghormatan dan membujuk begitu. Contoh, misalnya khutbah Jumat memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan kepada para jamaah. Itu adalah salah satu contoh komunikasi publik atau ciri-ciri komunikasi publik yang ke-10 teman-teman. Ya, sudah kita kupas semua ya teman-teman ciri-ciri dari komunikasi publik tadi ataupun bisa dikatakan karakteristik lah dari komunikasi publik. Jadi semoga materi yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami, bisa saya juga pahami sendiri, atau bisa menjadi ilmu tambahan bagi saya sendiri teman-teman, dan menjadi dan berguna untuk kita semua dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Teman-teman semangat puasanya, jangan kasih kendor. Kita maksimalkan bulan puasa atau bulan Ramadan di tahun ini. Semoga apa yang kita ingin capai, apa yang ingin kita tuju, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.